Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review kami dengan jurnal yang berjudul The Domino Effect of Risks on Supply Chain Performance in Disruptive Times. Oke, langsung saja ke pengertian umum. Domino effect adalah dalam industri adalah kondisi di mana satu kecelakaan, seperti kebakaran, ledakan, dan kebenjoran bahan kimia, memicu kejadian lain seperti secara berantai sehingga dampaknya menjadi jauh lebih besar dan kompleks. Dalam konteks industri 5.0, di domino effect tidak hanya dilihat dari sisi kecelakaan saja, tetapi juga bagaimana teknologi seperti AI dan sistem cerdas digunakan. AI dan sistem kecerdasan digunakan untuk memprediksi risiko, mencegah kecelakaan, serta meningkatkan keselamatan kerja secara menyeluruh. Oke, domino accident memiliki dampak besar meskipun probabilitasnya rendah. Penggunaan AI dapat meningkatkan akurasi dalam menganalisis risiko. Sistem berbasis neural network mampu untuk mengolah data kompleks, memprediksi kejadian berantai, serta membantu pengambilan keputusan. Pendapat ini juga didukung dengan industri 5.0 menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi cerdas, serta sistem keselamatan modern harus berbasis data dan real time. Oke, di background-nya secara kesimpulan adalah integrasi antara perlindungan fisik, pengendalian paparan kimia, dan dukungan mental atau sosial itu sangat krusial untuk menciptakan sistem kesehatan yang tangguh. Namun, tantangan pasti tetap ada pada aspek keseimbangan beban kerja dan kompensasi yang masih sering dinilai kurang memadai. Oke, kesenjangan pengetahuan yang di Indonesia itu tingkat pengetahuan staf sangat baik, sekitar 89%, namun unit medis tetap memiliki risiko paparan kimia yang tinggi. Overexposure ini ada di Kolombia, sekitar 95%. Pengukuran uap glutaraldehyde melebihi batas aman, terutama pada penggunaan pompa semprot manual. Dari faktor psikososial di Thailand, dukungan sosial dari rekan dan organisasi adalah prediktor terkuat dalam menjaga kualitas kehidupan kerja. Lalu ada efektivitas higiena di Turki. Penerapan protokol higiena yang ketat terbukti mampu mencegah kerusakan DNA, genotoksisitas, meski terpapar zat kimia yang berbahaya. Nah, kemudian lanjut ke analisis masalah. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Jadi, di sini penggunaan alat semprot manual, sistem ventilasi ruangan yang buruk, dan persepsi risiko pekerjaan yang masih rendah. Kemudian yang kedua ada dampak penapasan dan kulit. Nah, di sini risiko tinggi asma okupasi, iritasi saluran napas kronis, serta dermatitis kontak yang sulit sembuh. Kemudian yang ketiga ada dampak sistemiknya, yaitu potensi stres oksidatif dan kerusakan genetik jangka panjang akibat paparan senyawa organik volatil. Selanjutnya ada di strategi dan solusi. Yang pertama ada pengendalian teknik, yaitu modernisasi infrastruktur dengan alat semprot otomatis sistem tertutup dan instalasi pembuangan udara lokal. Yang kedua ada pengendalian administratifnya, yaitu pelatihan rutin simbol bahaya GHS, rotasi kerja, dan kewajiban waktu tunggu ventilasi pasca disinfeksi. Yang ketiga, ada integrasi industri 5.0, yang dimana di sini memanfaatkan sensor IoT untuk pemantauan kualitas udara secara real time dan kolaborasi yang cerdas antara manusia dan mesin untuk meminimalkan risiko dari paparan. Nah, untuk kesimpulannya, ada di kerangka hukum, yaitu adopsi standar internasional seperti GHS, untuk pelabelan kimia dan ambang batas paparan ACG, ACG IH untuk menjamin keamanan. Yang kedua ada future research-nya, yaitu perlunya studi biomonitoring jangka panjang dan evaluasi efektivitas teknologi otomatisasi dalam menekan risiko okupasi secara berkelanjutan. Kemudian kesimpulannya, di mana keselamatan tenaga kesehatan memerlukan sinergi antara teknologi yang mutakhir, dukungan sosial yang kuat, serta komitmen etika dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini ada sumber jurnal atau referensi yang kami gunakan. Itu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.